jawaban yang sesungguhnya me mau eksis. Mixis lah gitu. Iya. Sebuah hitam dan putih atau abu-abu itu kayaknya agak membingungkan. Lo harus pintar-pintar bawa diri. Cuma bagi gue bersyukur juga bisa kerja di DPR. Gue punya bos yang bagi gue cukup baik. Oke. Boleh sebut tidak bos? Iya, betul. Oke, balik lagi di Posesif Podcast seru dan edukatif ex entrepreneurs. Halo, apa kabar? Baik. Apa kabar, bro? Luar biasa. Oke, gimana? Kemarin liburan kemana aja nih? Menyenangkan, waduh. Menyenangkan ya. Iya. Udah refresh lagi ya. Lebih ke refresh. Nah, sekarang kita udah mulai lagi podcast untuk yang tahun ini ya. Yes. Nah, jadi kita biar semangat baru lagi. Oke. Kita udah kedatangan tamu seperti biasa. Iya. Kita selalu dapat bintang tamu yang luar biasa. Terus mungkin entrepreneurs keren banget nih. Jadi member-membernya semuanya selalu memberikan kesan-kesan ya, kontribusi juga kesan-kesan terhadap kita setelah podcast ini. Yes. Kita kenalkan Kevin Tan. Iya. Yeah. Saya nama KTP gue tuh Kevin, tapi nggak apa-apa. Oh, Kevin gitu? nggak apa-apa. Ini panggilan gue tuh temen-temen gue Ketan sebenarnya. Oh, that's why di bio-nya ada Ketan. Oh gitu. Kevin Tan Ketan tuh apaan? Gue bilang karena bio-nya banyak banget yang keren-keren. Iya. Tiba-tiba kok ngejokes Ketan apaan? Ketan tuh Kevin Tan. Ini sebenarnya. Tapi di KTP lu Kevin aja. Kevin. Oke. Kita panggilnya Kevin aja ya. Boleh. Oke, bro. Sip. Ya. Selamat datang di sini. Thank you. Thank you banget juga udah datang. Thank you for having me. Iya. Yes. Semoga bisa menginspirasi nanti ya. Pasti harus ya. Tadi Harus. kita ngobrol-ngobrol banyak banget bro ini Yes. Madam yang sekarang ini adalah Mixis. Yes, Mixis. Benar nggak sih gue spellingnya Mixis betul? Yes, betul. Oke, nah bisnis ini nanti boleh diceritain aja langsung kali ya. Betul. Bisnisnya apa segala macam. Dan ada yang lainnya tadi, yang lainnya lagi ya. Yes. Nanti boleh beliau ceritain lagi. Silakan bro, promosi di sini atau memperkenalkan diri dulu. Iya. Oke. Mungkin gue coba memperkenalkan diri dulu. Boleh. Jadi gue tuh Kevin. Jadi sebenarnya background gue itu gue kuliah International Relations. Gue di Bandung, gue di Parahyangan sebenarnya. Oke. Jadi kalau lo kuliah HI, sebenarnya arahnya itu lo lebih jadi diplomat. Oke. Tapi di zaman gue ketika gue jadi diplomat, itu ada moratorium pegawai negeri Oke. sipil. Jadi gue nggak bisa apply. Dan dulu gue ikut bikin komunitas gitu di bidang politik namanya Indonesia Berbicara. Sempat naik dan dosen gue rekomendasi gue untuk kerja di DPR. Wah, dosen yang merekomendasikan lo. Dosen yang merekomendasikan. Karena punya Indonesia Berbicara tadi itu. Dan gue ya cukup berprestasi lah. Oh, iya. Gitu ya. Jadi ya lumayan lah, jelas dikata sah. Nah, ini sebagai kaum entrepreneur yang suka politik tapi sipit banget nih. Iya. Menurut lu gimana kok kerja jadi staf ahli dan lu sipit? Nah, itu dia. Nah, gimana tuh? Bagi gue bukan masalah sipitnya, Nah. tapi budayanya. Nah, Gimana? Kalau mata lu sipit cuma lu bisa blend in ya nggak masalah. Iya. Betul. Kan Macam-macam imposter ya, bro. Iya. Itu kan singnya skill. Cuma kalau bagi gue DPR itu politik kan berbicara soal kepentingan. Betul. Kita bisa mengakomodasi atau enggak. Betul. Kebetulan gue datang di background yang lumayan straightforward ya, belak-belakan. Iya ya enggak. Jadi bermain di sebuah hitam dan putih atau abu-abu itu kayaknya agak membingungkan. Lo harus pintar-pintar bawa diri. Cuma bagi gue bersyukur juga bisa kerja di DPR. Gue punya bos yang bagi gue cukup baik. Oke. Boleh sebut nggak bosnya? Dulu gue kerja sama anaknya. Oh, langsung. Jadi bagi gue tuh puji Tuhan lah, dan dia bisa terima gue juga kerja di sana. Gue itu pengalaman yang sangat baik sih. Oke. Baik lah ya. Baik. Ya. Baik. Oh baik ya. Kalau disebut baiknya berapa kali? Oh iya, gue mau make sure dulu kan. Oke. SBY juga baik. Apa perlu lebih kenceng nih? Enggak aja. Oke, dan setelah itu gue suka dunia branding, dan dulu gue di komunitas. Gue liat, gue ya maju juga nih komunitas, dan gue suka ketika orang ketemu ngobrol tuh mereka ngomong apa sih. Iya. Dan gue rasa gue ada bakat tuh di bidang branding. Tapi Oke. anyway gue ilmu sosmed management atau apa gue nggak tahu. Cuma gue tahu gue mau ngarah kemana. Oke. Nah, sebenarnya gue udah ada di persimpangan. Dulu gue dapet tawaran sekolah sebenarnya di Belanda. Itu Oke. kayak komunikasi politik 5 terbaik namanya Oh di gitu. University of Amsterdam. Tapi gue scholarship gak dapet. Oke. Jadi akhirnya gue punya plan B jadi pengusaha. Oh. Akhirnya sampai sekarang jadi pengusaha lah. Iya, terus Gitu. lanjut lah ya. Iya. Tapi emang cita-citanya mau jadi pengusaha? Enggak. Gue pengen jadi politician sebenarnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya awalnya gue mengejar mimpi gue, sekarang gue agak bergeser. Ya. Cuma gue taruh diri gue suatu saat gue akan kembali lagi. Oke.
Nggak harus. Nggak. Kalau bisa jadi anggota DPR pengen gua. Iya, siap lah. Ya. Kabar-kabarin ya. Mana tahu jadi di dapil gua atau gimana gitu. Ya, mau sponsor nggak? Oke. Jadi apa nih ya? Padahal Alek udah sponsor. Alah, sponsor belum ini. Iya, betul. Aduh, ini pas banget ya. Ya, maksudnya lagi awalnya politik, dia juga backgroundnya juga dari politik ya. Sebentar lagi banget ya Do ya. Iya makanya, jadi siap. Oke. Nah kita langsung ke bisnisnya berarti ya. Iya. Nah lo sebagai apa nih digital marketing usahanya atau digital branding atau gimana? Oke, jadi kalau kita ngomong sosial media dan digital marketing, orang ngomongnya broad. Tapi kita sebagai orang yang spesifik, kita tahu apa bedanya sosial media management yang ngerjain desain, foto, video, konten. Kita juga tahu bedanya dengan orang yang manage ads sebenarnya, performance marketing. Betul. Nah, kebetulan gue bekerja di semuanya. My forte itu memang sosial media management dan ads. Nah, kalau branding itu harus definisi. Karena kalau lo ketemu orang branding itu, biasa orang mikirnya juga bisa ke logo. Lo pengen menyampaikan apa sih? Nah, gue kurang spesialis di sana. Jadi gue biasa pegang brand yang sudah mulai established. Jadi brand udah established, baru lu optimize lagi. Minimal dia udah coba bisa generate profit lah. Oke. Tapi yang dari zero gitu lu nggak ambil atau gimana? Ada juga. Jadi kita di Mixes ada unit bisnis, kita kerja sama kayak beberapa pengusaha yang baru start juga sih. Kalau kita memang potensinya bagus, barangnya oke, semua di digital marketing kita bantu kelola. Klien lu udah apa aja boleh disebut atau? Kalau sebut mungkin gue kurang enak, tapi udah tahu juga ya. Jadi gue pegang salah satu rumah sakit di Singapura. Singapura juga. Udah internasional ya. Ada sama bule-bule juga, Australia juga. Ada beberapa YouTube channel dan kebanyakan juga lokal. Tapi berarti banyaknya di luar atau justru lebih banyak di dalam negeri ini? Lebih banyak kalau proporsi sekarang banyak di dalam negeri. Cuma yang dari luar negeri naik terus sih proporsinya. Mungkin karena skill gue di HI, International Relations itu kepake lah ya. Nah, tapi mungkin dari sisi ide marketing itu, gue mau tahu nih kok Kevin, gimana sih cara lu nge-attract itu market luar, bule dan Singapura itu? Kan itu yang wah banget kan? Gimana sih caranya gitu loh? Anyway, sebenarnya kalau perhatiin sosmed gue baru aktif sosmed juga akhir-akhir ini. Jadi gue nggak secara serius pamer di sosmed. Akhir-akhir ini ya mungkin lebih banyak eksplorasi ya di media sosial. Cuma sebenarnya kalau gue tuh mau marketing. Jadi sebenarnya kayak gue masuk DPR, gue selalu punya sesuatu yang gue kerjakan dengan baik dan orang rekomendasi gitu ya. Jadi dari Mixes, dulu kan awal lokal semua gue kerjain beres. Pas lagi COVID, gue juga bikin usaha dengan outsourcing. Inggris gue ya, meskipun kuliah HI agak memble juga. Cuma terus latihan, pokoknya berani, let's go man. Harus berani betul. Harus berani karena kita harus aware, kita bukan bule. Jadi kalau ada kesalahan itu wajar. Awalnya gue kerja outsourcing juga ada kendala lah. Cuma dengan adanya kayak Australia, mereka merasa kan paling penting bisnis itu bukan cuma profit. Sebenarnya ya kedua trust. Cuma bagi gue kalau gue genuine. BU aja ya sebenarnya. Kalau BU jadi apa adanya. Kalau genuine itu lebih karena tulus. Jadi misalnya lo bisa, lo bilang bisa. Lo nggak bisa, bilang nggak bisa. Kalau lagi berproses, lo bilang berproses. Nah kebetulan orang bisa ngerasain itu. Namanya bisnis jasa ya, ads atau apa kan belum tentu lo bisa achieve what the client wants. Tapi memang you being transparent, open dashboard, cerita ini masalah ini saya butuh ini, lagi berproses. Nah jadi sebenarnya dari sana ada opportunity. Baru market luar negeri mulai bisa penetrate. Dan dulu gue di komunitas itu juga sekarang banyak kerja di UNDP sebenarnya di badan-badan lembaga pemerintahan juga. Jadi mereka rekomend. Jadi jangan pernah meremehkan lo yang menurut lo small gitu. Berarti kalau misalnya gue boleh nge-conclude nih dari si Kevin punya track record itu dalam pekerjaan itu always be excellent, nanti ya pasti ada berkatnya itu dari mouth to mouth ya. Yang kita nggak pernah tahu, betul. Bukan orang Indonesia nih, Singapura malah gitu loh. Betul. Kadang kita nggak tahu rezeki kita di siapa gitu kan. Betul, di orang yang mana gitu. Makanya selalu be nice aja ya jadi orang gitu ya. Betul. Dan yang tadi dia bilang gua nggak bisa, gue bisa. Coba lu nggak bisa, lu cari solusi. Jangan lu nggak bisa doang. Jangan cuma nggak bisa tapi nyerah gitu ya. Betul. Jadi tetap harus ini kira-kira harus kayak gimana nih solusi yang di sini gitu kan. Nice. Mas baru 5 menit udah lumayan daging lah ya. Lumayan daging ya. Tapi kalau gue VG gimana? Enggak apa-apa, Bro. Masih ada proteinnya. Ya kasih ini. Boleh. Nah, Mixes nih. Kenapa Mixes namanya? Gue selalu penasaran sama orang. Gue kira mixologi, cuy. Pertama, mix kan. Iya, benar. Something. Iya. Gue selalu penasaran sama orang yang bikin nama perusahaannya atau nama brandnya gitu. Pasti punya makna gitu kan. Dari Sanskerta lah, dari apa. Kita lihat.
Lu mau yang versi serius atau versi Dua-duanya. Terserah. Versi serius ya. Ya. Gue pengen usaha gue tuh bisa jadi tempat melting point lah. Kalian cari apa tuh dapat. Makanya mix itu sebenarnya nggak ada superlative. Superlative kan kayak good, great, best gitu ya. Mix gue ngasal aja mixes gitu. Itu jawaban pencitraan lah. Nah, jawaban yang sesungguhnya me mau eksis. Eksis, mixes lah. Gitu. Iya. Untuk nge-brand sendiri. Jawaban narsisnya ya. Benar. Iya benar. Oke. Jadi emang artinya ada dua makna tadi ya. Ada dua makna tadi. Iya, mix berarti kayak istilahnya palu gada yang artinya di dunia digital marketingnya ya. Iya. Iya, kalau mau apa ya kita bisa coba ya kan. Betul. Tapi kalau yang itunya ya ini eksis. Oke, nice. Nah, itu kan sekarang selalu ada apa ya? Cerita di balik nama masalahnya kan. Betul. Kan nggak mungkin tiba-tiba Jarwo gitu kan. Dia asal sebut aja siapa, pasti Jarwo itu ada apa gitu kan. Ya. Jadi pasti ada inilah. Nama adalah doa juga gitu kan. Betul. Oke, bro, sekarang poin proses ini biasanya kita flashback ke belakang. Oke. Ya kan? Tadi lu sekolahnya di Bandung Parahyangan ya? Iya. Di ini ya, apa namanya? Universitas apa ya? Parahyangan. Universitas Unpar ya berarti ya? Iya. Oh iya. HI-nya apa bukan? HI-nya gue. HI-nya ya berarti. Mereka terkenal di situ juga kalau nggak salah ya. Lumayan terkenal. Oke. Nah, tapi lu kecil di mana, bro? Gue kecil di rumah. Iya sama gue juga sih. Betul dong, kecil di rumah dong. Bukan. I mean background orang tua. Tinggal di mana gitu. Bener kecil di rumah bener. Gue lahir di Jakarta, cuma kebetulan keluarga gue dari Medan, merantau ke Jakarta. Tapi gue lahir di Jakarta, KTP gue lahir di Jakarta. Oh gitu, berarti orang tua kesini tuh belum lahirin lo berarti? Belum. Oke, belum niat juga kali ya? Belum niat juga. Mau interview orang tua gue juga? Jangan. Enggak. Nanti kita telepon aja kali ya? Nggak bisa. Nah terus kecil tuh lu main apa gitu? Di Jakarta itu tuh lu mainnya kayak gimana gitu? Gue mau tahu gitu. Kelereng kah? Iya, atau main zaman sama Tamiya, gaul nggak sih sama anak kampung-kampung situ gitu? Oh, kalau di Jelambar itu pada nyatu sih. Nyatu ya? Jelambar. Jadi sebenarnya iya. Jadi ya seberang rumah gua juga kadang pakai malam tempat rumah gua ya. Jadi main-main aja, sebelah gua ketua RT. Jadi bagi gua blend in lah, nggak lihat suku ras agama, yang paling kita satu community. Cuma di Jelambar itu padat banget. Ya kurang lebih ke arah sana. Dan gua bisa lihat gue bersyukur juga nih, gue tinggal di Jelambar. Lagi mau pindah Pluit, karena di Jelambar bagi gue orangnya main in, kayak blend in. Lu tinggal di Pluit ya, lu belum tentu bisa kenal sebelah lu. Oh iya benar. Banget. Iya benar. Itu yang gue rasakan. Iya, pukul ketua RT ini kita masih pada dapat, masih pada deket. Gitu. Jadi ya gue belajar bermasyarakat juga dari lingkungan gue sih. Iya betul. Ya kadang butuh suasana itu ya. Kalau kita emang asalnya dari situ ya. Betul. Kita pindah ke komplek yang lebih serius, jadi bingung banget gitu ya. Betul. Betul banget nih. Jadi mungkin itu yang membuat lu juga mungkin jadi supel ya. Kelihatan lu supel banget sih. Thank you. Sama orang jadi gampang satu, sama kayak Stanley juga. Stanley gampang banget masuk ke orang dia. Iya. Lumayan. Tapi lu dulu di kampung juga nggak? Gue itu jadi basicnya ortu gue itu percis yang kayak si Ko Kevin bilang. Mereka itu di apa namanya Jelambar Kapling Polri tuh apa? Iya itu kan. Kan gangnya kecil-kecil ya di situ ya. Betul. Parah bos. Dan semuanya konveksi juga. Jadi dia pasti hektik banget. Mungkin yang mobil parkir depan rumah dia ya lagi mau masukin barang atau keluarin barang. Oh iya. Semuanya dagang tuh. Iya. Lu main layangan gitu juga? Sempet main layangan. Bola gitu. Main. Kalau lu enak ya kalau main layangan mungkin gak hitam ya. Kalau gue kayak main layangan dikit langsung hitam, pulang udah kayak anak orang gitu. Anak siapa lu gitu? Gue tuh selalu bilang gitu. Gue gak usah main layangan lagi gitu kan. Tapi masa kecilnya, bagi gua masa kecil kita lumayan beragam ya, nggak cuma main game. Kita juga ada pemain-pemain yang kita kayak kelereng, lompat tali gua juga masih main. Halo main juga ya. Main warnet juga gua masih main dulu. Iya. Narokan ya. Iya. Ya kayaknya banyak banget gitu mainan yang selain tadi kan yang di warnet pada ngumpul-ngumpul itu kan ada juga. Tapi mereka juga ada juga yang main di lapangan gitu kan. Betul. Jadi kayaknya lebih asik gitu ya. Betul. Orang zaman dulu kayaknya lebih jago bersosialisasi. Iya. Oh iya. Ngomong sama orang mesti kan lu main kelereng nih. Gue dulu jatuh nih atau lu kan online kayak iya siap. Ini gitu doang kayak lu ngomong sama siapa? Iya. Dulu karena gue nggak mampu, gue nggak main tuh main game-game online kayak gitu. Warnet lu nggak main gue. 1 jam 4.000 nggak main. Dan ada apa ya? Ada stigma, maksudnya kalau di situ tuh kayaknya orangnya bandel gitu loh. Ada yang ngerokok apa segala macam gitu kan. Oh iya. Jadi gue kayak takut gitu. Nggak salah sih bro, kayak biliar aja bro. Iya benar juga gitu ya. Zaman bahala kan. Ya lu kalau nggak ngerokok, judi apa? Bir apa terang kok. Iya makanya. Betul.
Jadi kayak buat anak kecil tuh kayak gue takut gitu loh kesana gitu. Gue main biliar aja nggak main gue. Teman-teman gue kan pada bolos biliar gitu kan. Sampai sini. Sama sekarang nggak main gue. Gak bisa gue. Oke, sekarang kita main lah. Udah pasti nggak tahu nih kemana ya mukulnya. Cuman kalau olahraga gue di bulu tangkis sama bola. Oke. Nah, kalau lu olahraga apa? Gue bulu tangkis biasanya. Wah, ada temen nih. Selain bulu tangkis gue juga nge-gym lah. Ada nge-gym. Sehat, karena meeting terus. Ya kita butuh metabolisme. Betul harus kuat lah ya. Stres juga, ya lu nge-gym lah ya. Iya, jadi biar lebih fresh numpuk. Dia mungkin harus diadu panco ya, sama Cici Otot ya. Wah, amat bro. Waduh. Kayaknya Cici Otot pasti menang. Oh, masih menang. Ini gue congkring. Iya, udah kurus. Iya. Oke, lanjut. Masa kecil oke lah ya. Jadi lu tinggal di Jelambar, ya kan, terus main juga tetap berbaur ya, sama sana ya. Karena mereka juga mix juga di sana ya. Betul. Apapun bisa dijadiin lah, maksudnya bisa main lah di sana ya. Betul. Walaupun Jakarta dulu tuh gimana sih? Kan gue di Tangerang ya. Kalau gue tuh di daerah BSD, Serpong dulu tuh, wah kampung banget sih. Gitu. Kalau di Jakarta tuh gimana? Masih ada pohon-pohon gitu masih ada kan? Pohon pasti masih ada. Mungkin pertanyaan lu lebih ke arah komunitasnya gimana, lingkungannya gimana. Lingkungannya gitu ya. Lo harus membedakan orang Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Beda juga itu. Beda. Iya, semuanya bisa beda sih. Beda-beda. Koko Cici kayak gue di daerah Jakpro juga main sama Jaksel mungkin kurang nyambung. Iya. Jadi kita tuh beda menyesuaikan dengan lokal gimana lah. Iya. Tapi anyway ya Jakarta, edukasi pasti baik, orangnya lebih kritis ya. Masalah utama ya macet sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang dimalas bersosialisasi mungkin ya. Iya. Udah habis di jalan semuanya ya. Iya, habis waktu di jalan. Soalnya gue nggak kebayang gitu Jakarta zaman dulu kayak gimana. Kecuali foto-foto Monas yang kayaknya sepi gitu, belum ada gedung-gedung gitu kan. Tapi di daerah pemukimannya tuh kayak gimana gue nggak kebayang. Tergantung komunitas tuh kayak komplek kah. Kalau rumah gue di Jelambar itu kan kayak banyak jalan tikus ya pasti bawah. Kalau komplek mungkin lo susah berkenaan atau yang lain. Kalau di rumah gue tuh udah pasti rata-rata semua tanah bro. Gue sekampung itu dulu. Tanah. Jadi bener-bener kalau mau itu tuh cuman kayak cor-coran doang gitu loh. Jadi kan kalau lu mungkin udah aspal segala macam depan rumah lo. Depan gue tuh masih kayak tanah gitu loh. Bener-bener kayak masih kampung. Cuma sekarang udah enggak gitu. Beneran kayak film-film si Mandra gitu ya bro? Nah ya kayak gitu-gitu lah, ya bener kayak gitu bro. Iya gue tau, gue nonton juga sih. Gitu. Anak Betawi gitu. Betul. BSD sejadul itu dulu, jadinya gue ngelihatnya beda apa enggak gitu kan. Iya. Cuman kalau Jakarta harusnya ya aspal segala macam udah ada lah ya. Iya betul. Oke, lanjut. Nah kita balik lagi ke Mistis ya. Boleh. Oke. Mistis ini kan pasti, tahun berapa? Establishnya? Open ini dulu ya, berdirinya dulu. Ya. Kalau PT mah di tahun 2020, cuma gue udah setahun 2 tahun sebelumnya juga udah mulai merintis lah ya. Cuma up and down ya, kalau bisnis tuh lo mau sendiri atau partneran. Kebetulan hampir semua bisnis gue partneran sih. Oke. Ini juga partner berarti ya? Partneran juga. Oke. Biar ruginya nggak ini banget lah ya kalau rugi. Oh nggak juga. Tergantung ada mayoritas atau minoritas. Kalau mayoritas. Lu mayoritas pasti ya? Oke. Apa biar bisa ini ya? Iya. Sharing juga kali, maksudnya dia punya pengalaman apa di sini, lu max juga di situ. Betul. Ya tapi plus minus ya, karena kalau lo partneran sama orang pasti perlu adaptasi yang banyak. Lingkungan berbeda, kebudayaan berbeda, job desk yang berbeda, itu juga satu hal. Partner gue juga beda sama gue. Kalau gue koko, kalau dia abang-abang dia. Oh, abang-abang. Bukan abang-abang kayak gimana ya, dia orang Padang sebenarnya. Jadi mindsetnya juga berbeda. Cuma bagi gue melengkapi. Kadang-kadang kalau kita mungkin koko suka lihatnya untung rugi. Mungkin kita kurang menaruh aspek-aspek manusia, budaya, mungkin cuan. Tapi kalau cuan orang-orangnya nggak merasa dapat manfaat gimana? Nah, gue belajar hal yang baik. I see. Gitu. Lu ibarat itu marketing sama revenue-nya dia itu yang lebih ke CSR-nya kali ya. Ya, HR ya. HR ya. Bukan CSR. Kalau CSR lu nyumbang gitu kan. Jadi HR ya. Lu mau nyumbang ke gua enggak? Kan lu kayak orang kaya, boleh lah. Belum. Nah, tapi lu kalau nyari partner itu yang kayak gimana? Maksudnya kriterianya ya, yang menutupi kekurangan lo di dalam bisnis ini, atau yang memang kayaknya gue seneng sama dia, kayak diajak bisnis seru deh gitu. Pasti banyak hal, cuma kalau bagi gue yang paling penting adalah karakter. Gitu, kadang-kadang kan kita kayak cari istri sebenarnya. Kalau ada kata istrinya mau nikah gitu ya. Betul. Ada akadnya soalnya. Kan kita bisnis pengen untung. Kalau kita nggak punya kesepakatan gimana mencapai untung ya juga susah. Itu ya pasti perlu waktu sama dedikasi. Skill bagi gue masih bisa dipelajari sih. Buktinya gue bukan orang branding marketing, tapi bisa aja kan selama lo mau belajar lebih ke arah sana. Dan gue juga partneran juga
Gua ada yang sesama jenis, lawan jenis juga bareng, juga beda-beda sih. Cuma kalau gua lihat janganlah fokus ke perbedaan ya, fokusnya kita sama-sama sebenarnya mau mengarah ke masa depan yang sama nggak? Tujuannya sama nggak? Lo mau cari orang kayak gimana ternyata matanya beda, bukan mata, visinya beda, sulit. Emang paling penting sebenarnya visinya ya. Visinya. Udah pasti ya. Betul. Jadi ibarat kalau gue boleh sanggup sedikit nih, kok Kevin itu mungkin lebih yang karena ada nih Dok, kemarin tuh teman gue yang kritis banget, dia nanya, Stan, lo itu teman bisnis dulu, baru teman main, apa kebalikannya? Ngerti kan Dok? Iya. Nah, jadi dia bilang itu kalau lu teman bisnis dulu baru ke teman main, menurut gue kita pakai bahasa kok Kevin itu lebih genuine. Iya dong, ibarat dia tahu gimana cara ngolah duit dia, dia tahu maksudnya gimana lah, lebih banyak detailnya lah yang kita bisa pas jadi teman, udah nyaman aja karena gue udah tahu nih kebiasaan dia apa gitu loh. Iya. Kalau dari teman main ke teman bisnis agak susah ya biasanya. Agak rancu kan Bro. Iya. Kadang kita nggak enakan gitu kan. Nah, betul. Setuju. Kalau gue selalu begitu, jadi teman bisnis jadi teman main. Iya. Kayaknya lebih enak gitu ya. Iya. Lebih dari profesional dulu dan kita tahu nih sama-sama cocok ya. Solutionnya, simbiosis mutualismenya oke, baru deh. Iya. Kerjain apa bareng. Emang kawinnya harus lama dulu sih. Karena ya itu balik lagi visi misinya kadang nggak sejalan. Kan walaupun visi misinya awalnya mungkin untung doang, tapi kan cara ngedapetin untungnya kan gimana gitu, mau cara yang mana gitu kan, bener banget. Itu agak susah kan. Nah terus pasti berarti dari 2020 udah mulai PT-nya ya. Nah sama temen lu yang sekarang ini ya, partner sekarang ini ya, gimana ya, apa down-nya bisnisnya mengalami atau sekarang gue enggak dong, gue melesat terus. Enggak sih, apa itu ya. Jadi ada masanya kayak gue pegang kepemimpinan, partner gue pegang kepemimpinan juga sebagai CEO. Meskipun gue mayoritas, waktu itu kan gue harus ngerjain usaha-usaha yang lain. Dan gue merasa bahwa kayaknya harus ada orang yang dedicated lah di sana. Tapi ketika menjalankan ternyata mindsetnya, pola pikirnya berbeda. Iya, kita sempet ribut. Dan ribut sih hal yang wajar. Iya, wajar lah. Tapi akhirnya ya kita tahu kalau usaha mau jalan harus ambil keputusan. Betul. Dan akhirnya ke gua lagi gitu. Partner gua ngisi di bagian-bagian yang nggak bisa gua isi. Nah, di proses itu mungkin perjuangannya up and down ya secara profit itu. Nah, pas di zaman gua juga perlu bayar harga. Pas zaman dia mungkin kelihatannya bukan, dia juga bayar harga, waktu, dedikasi, ditai-taiin. Betul. Zamannya gue juga kena. Cuma sekarang kalau gue lihat ternyata di shareholder gue sama dia kompak, makanya kemarin tahun 2023 ya, offset kali 2. Tahun ini juga kita target kali 2, maka kita berani ekspansi lah. Gitu. Mantap. Jadi tetap learning sama partner juga ya. Betul. Ya dari masalah itu ya, bukan malah jadi pecah gitu ya. Betul. Ya kadang itu yang bikin berantem nih lagi dalam turunnya ya. Betul. Ya lagi tahap turun tuh pasti. Dan sekarang kok lu sama partner lu itu tuh meetingnya tuh berapa kali gitu kan, ibarat udah kebentuk nih semuanya nih. Tapi kan lu kan butuh menyamakan visi, kayak misalkan bro, kayaknya proyek ini jangan lu kerjain nih karena ini gitu. Itu masih ada gak yang gitu-gitu tuh? Kalau sekarang partner gue tahu jadi dia. Dia coba pegang untuk bagian HR-nya, sama karena dia juga cari project dari luar. Jadi kalau untuk hulu ke hampir hilirnya semua gua. Jadi dia tahu sekarang omset gimana, profitnya berapa, share-nya berapa. Jadi lebih enak. Kalau dulu kadang-kadang kita berdua sama Mama ini bentrok dari keputusan gitu. Oke. Lanjut ya. Ini kan dari masa up and down-nya itu kan lu pasti punya trik ya. Maksudnya kita bukan bicara masalah partner doang ya. Tapi pasti ke dalam internal dan segala macamnya. Dan yang lainnya gitu. Bahkan sampai ke omsetnya juga gitu ya. Itu lu gimana tuh cara survive-nya? Biar lu ini tetap harus jalan nih. Kan harus ada mentality yang kuat juga mungkin gitu, atau dari mana gitu yang bikin lu memacu gitu. Oke, gue selalu percaya dengan visi tadi gue ngomong. Jadi misalnya gue punya staff, gue nggak pernah kadang-kadang mungkin gue agak metodologis, cuma beberapa hal gue bilang, gue anggap kita semua dewasa, gitu. Gue kasih problem, kasih solusi. Lu mau cari solusinya sampai ongkang kaki 35 menit, lu mau dapat 5 menit lagi, gue nggak peduli. Yang penting akhirnya jadi. Jadi gue selalu bangunnya ke arah sana. Ini sebenarnya tim gue tuh banyak work from anywhere. Karena kayaknya banyak, akhirnya gue nekat lah gue ambil kantor gitu. Jadi sebenarnya prinsip gue ke arah sana ya. Jadi gue nggak pernah nganggap bahwa gue merasa bahwa gue 30 nih sekarang, 31 malahan. Staff gue kadang-kadang lebih pindah dibanding gue. Mungkin bapaknya lebih pindah dibanding gue, jadi ya gue open aja gitu. Habis itu ya gue ngomong, di Mixes itu kita punya kultur. Kalau orang udah kerja setahun, minimal punya sebuah usaha sampingan. Jadi kita pengen, gue bilang sama mereka,
mungkin jatah lu bukan cuma kerja sama gua, bikin usaha bareng-bareng gitu. Jadi regenerasi itu ada gitu I loh. see. Kalau masalah mental sih ya namanya jasa itu di Indonesia agak sulit karena ada klien yang menghormati kontrak, ada yang enggak juga. Jadi ya sebenarnya faktornya lebih banyak gimana lu bisa maintain hubungan dengan klien, gimana agar lu bisa tahu klien itu maunya apa, lu solve the problem and then the client happy gitu. Jadi ya tadi gua sempat bahas dua secara internal gimana, kalau secara eksternal ya kita dia genuine. Visi lu jelas apa adanya. Lu punya solusi, solve the problem enggak, and then klien merasa nyaman enggak gitu. Betul. Lalu sorry ya nanya lagi ya. Enggak apa-apa ya. Boleh. Nanti emang itu gunanya kita di sini. Dua pertanyaan selanjutnya kena cas lah. Emang nih. Cuan ya. Iya, langsung. Iya. Gue kan di jasa juga. Iya. Kadang kan klien itu kan di jasa itu kan suatu hal yang nggak kelihatan ya bro. Iya. Lu tuh belum melakukan sesuatu, tapi gue harus bayar segini misalkan. Iya. Lu kerasa itu juga nggak? Kerasa. Ada customer yang bilang ini mahal banget ya, tapi ada customer yang makan juga kok ternyata nilai gue gitu kan. Nah menurut lu kayak gimana kalau kayak gitu? Kita tuh bagi gue kalau di Harry Potter ke Dumbledore sebenarnya, ke guru. Jadi kita tuh sebenarnya adalah menyediakan, kita harus jelasin step by stepnya gimana, kenapa ini penting, kenapa harus lewatin seperti ini. Kalau di misi kita ada flow kayak kita kasih aja kita proses buat konten berapa lama, jadi kan jelas kita juga dari reporting kan sebenarnya itu. Habis itu along the way masalah kayak harga mahal itu relatif sebenarnya. Lo bisa semakin menaikkan harga kalau andai kata lo punya kredibilitas. Gitu. Jadi bilangnya di luar sana banyak. Misalnya kayak sekarang usaha mungkin di bidang lo sama gua, kita marketing, better gua hire orang full timer. Ya nggak apa-apa lo hire full timer, cuma bentuk pengalaman lo sebanyak kita. Kedua lo harus bayar THR, lo harus bayar biaya lain-lain. Lo siap nggak? Tapi kalau lo awal baru mau mulai kita tuntun ya boleh. Kalau lo mau lepas, lo udah punya basicnya. You save the time. Jadi intinya narasi apa yang mau kita bawa ke klien. Betul. Memang jadi gue juga ngerasain kalau kita sebagai konsultan ya, mungkin lu konsultan juga lah ya, biasa juga ya. Memang harus punya cerita ya. Karena kalau enggak mereka juga bingung menggambarkannya tuh kayak gimana. Ya, kalau gue kayak mau ngedevelop sebuah sistem ke perusahaan gitu kan. Kalau misalkan setiap pertanyaan dia pertama nggak kejawab, itu udah pasti failed gitu kan. Karena kan dia butuh masalahnya mereka apa, terus gue harus bisa jawab kan. Yang kedua adalah bagaimana gue menggambarkan perusahaan mereka tuh seperti apa. Nah, jadi memang kita harus satu langkah di depan mereka gitu kan, terhadap sistem terutama ya gitu. Jadi itu yang memang harus dibawa kali ya, value-value itu mungkin ya. Mungkin kalau lebih gampang, what can you bring on the table? Ya betul. Gitu. Itu paling krusial banget itu. Sebenarnya kalau misalkan gua sum up lagi, bisnis kan kalian berdua jasa banget nih. Kayaknya dari kemarin belum ada yang jasa ya bro. Nah jasa tuh kayak kemarin produk itu bro, si antara sistem. Oh iya sama kayak gue juga jasa. Ya jasa juga benar. Gua sebagai orang produk itu, nah inilah gua itu suka ngobrol sama kalian juga karena produk itu tuh ibarat packaging yang harus menarik. Storytellingnya nanti nih. Betul. Kayak misalkan kemarin temen gue bilang, Stan, coba deh lu lihat keripik kentang mana paling menarik. Terus gue kayak, kenapa? Lu coba lihat mana paling menarik. Gue ambil satu packagingnya. Kayak analogi aja. Oh, berarti ini gue langsung nge-spoil dagingnya mungkin. Packaging itu kalau lu toko online ya ibarat foto utama lu. Betul. Kalau foto utama lu nggak menarik dan gak engaging, orang mana mau ambil dan lihat kontennya. Nah, tapi gue balik lagi nih ke orang, jasa kan ibarat jual janji kan. Betul. Nah, lu itu gimana ngejual solusi untuk klien-klien lu. Which is itu lu harus beda-beda ya. Kalau orang yang extrovert kayak lu berdua mungkin gampang. Tapi untuk yang toko online yang mereka mungkin nggak harus numpahin muka mereka kayak gua si Coca-Cola, tapi mereka itu gimana sih biar nggak ada gua tuh nggak kelihatan loh, tapi gua tetap bisa menjual. Lu ngerti kan? I see. Ibarat kalau sekarang buat konten-konten yang viral-viral, lah kok konten juga ada yang nggak ada mukanya tapi bisa viral juga dengan audionya yang menarik. Betul. Itu kalau menurut gue ya, memang ada strateginya sendiri ya. Maksudnya apa yang lu pengen bawa ya. Tapi lu harus jadi yang paling unik atau yang paling aneh. Karena kalau lu sama dengan yang lain, lu nggak akan kelihatan kan. Betul. Kayak jadi nggak usah jadi yang, kan ada yang bilang ya nggak usah jadi yang terbaik lah. Jadi yang paling bisa dilihat orang nengok aja gitu loh. Panji ya benar. Iya. Lu nggak harus jadi, lu nggak harus jadi yang paling baik gitu. Tapi yang beda. Tapi yang beda. Kayak gitu ya. Kalau ya balik lagi kalau yang di jasa itu memang
pertama memang kredibilitas yang paling tinggi, yang paling utama ya, karena kita bawa apa ya, bawa project di belakang kita yang jadi senjatanya kita sih, gitu. Jadi itu yang memang kadang yang kita bawa ke klien itu kalau misalkan masih kecil gitu backgroundnya, kayak kita juga nggak pede gitu jadinya maksudnya. Kan ibarat kayak lu masih kecil kan, ibarat kayak orang magang tapi mau kerja serius gitu. Ya, jadi gimana gitu kan? Pengalaman ya, pasti harus ada pengalaman juga ya. Kalau gue udah bukan cuma over pengalaman, koneksi gue. Ya. Kalau gue kadang gue bisa kenalin klien A ke klien B, orang lihat teman-teman gue juga banyak. Meskipun ya gue selalu bilang gue itu introvert sebenarnya. Lu introvert ya? Iya, introvert sebenarnya. Mungkin dia tuh ambi. Jadi lu kayak gini capek nih harusnya lu. Mungkin dia ambi. Berarti gue masuk gua nih. Pertama gue ngerjain. Mungkin dia ambi. Ambi itu apa ambi? Jadi dia ambi itu dia tuh extrovert mampus ketika sama orang yang nyaman. Tapi introvert mampus ketika dia sama orang yang dia nggak gitu nyaman. Ya. Oke. Gitu, bawa apa ya? Pasti kredibilitas, yang kedua koneksi, sama ketiga bawa diri lu sebenarnya. Kadang-kadang sebenarnya beberapa klien gue ketemu konsultan mungkin lebih pindah dibanding gue. Iya betul. Cuma bahasa komunikasinya nggak nyampe. Iya. Gitu. Kadang-kadang kan kayak tadi lu ngomong, sebenarnya kan kita usaha tuh komunikasi. Betul. Lu bawa apa? Komunikasinya bener nggak? Kalau gue ya gue cerita, gue menuntut lu kesini, gue punya pengalaman di sini, ujungnya di sini. Sama dengan barang lu. Iya. Gitu. Sama dengan lu bikin iklan nanti. Iya betul. Nice. Tuh udah mau 30 menit. Oke, beberapa pertanyaan lagi ya. Boleh, silakan. Nah, strategi lo. Untuk kan sebenarnya kan ya, maksudnya pasti ada value di Mixis ya. Tapi kan banyak banget sekarang nih yang digital marketing gitu kan. Nah, kira-kira strategi lo tuh gimana nih yang membedakan digital marketing versi lo Mixis dengan yang lain gitu? Stand out-nya tuh apa? Apa janji-janji lu ke klien? Betul. Mungkin gitu kali ya, biar sekalian dipromosin. Iya. Kalau gue tuh beda. Gue bilang makanya orang kayak gue mah banyak coy. Kalau gue ya, lu mau cari di luar sana orang-orang mirip gue tuh banyak. Cuma apa sih membedakan Mixis sama yang lain? Kalau bagi kita tuh kita komunikasi. Kita mau mendengar, kita punya sistem yang kita lihat di hampir semua klien tuh nyaman. Kita punya sistem reporting yang baik, statistiknya terdata dengan baik. Kita bisa jelaskan, kita bisa mempertanggungjawabkan. Dan minimal kalau gue sistemnya open dashboard. Jadi setiap data yang gue kasih bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Masalah racik atau apa, gue juga bilang sama klien gue, mungkin lu lihat saat ini gue raciknya benar, tapi betul ada orang lain yang raciknya benar, makanya lu coba dulu, kalau nggak cocok itu nggak apa-apa dalam beberapa bulan itu. Tadi itu tulus itu dia. Iya. Oke. Gitu. Gue jadi pengen jadi kliennya dia nih. Boleh juga bro, langsung aja sekarang. Sign. Nah, Drakar mau nggak jadi kliennya dia? Jadi deh. Mau jadi kliennya dia. Ada apa ini? Ega kan udah. Ya, maksudnya tahu lu mau. Kayaknya aja lah pengalaman lebih bagus kalau dibanding gua. Coba saya pikir dulu ya Pak. Oke, udah pertanyaan terakhir ya. Ya boleh silakan. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih ya. Jadi kita selalu menanyakan, kita ini kan harus bahagia ya. Iya. Ya, lu kan pasti tujuannya juga bahagia kan, keluarga. Nah, menurut lu tuh arti kebahagiaan itu apa? Bisa tidur siang dengan baik. Dan makan dengan kenyang. Udah gitu. Itu udah bahagia ya. Gue udah bahagia banget. Iya. Kalau kemarin kalau Firdaus kebahagiaan itu cuman lu bengong di pantai itu, kalau itu bahagia udah. Jadi nggak usah cari yang terlalu rumit lah kebahagiaan ya. Betul. Ya jangan dicari di orang lain, nggak usah rumit-rumit tuh cari. Kebahagiaan itu sederhana. Iya sederhana. Kita yang membuat lebih kompleks. Yes, betul. Udah penting bisa makan. Ya. Bisa tidur. Udah happy. Nggak neko-neko gue. Nice, oke, thank you bro. Thank you banget. Lagunya senang banget. Itu dulu. Boleh silakan Boy ya. Oke, jadi kalau misalkan dari gue yang Independence itu, yang gue tangkap dari Ko Kevin, percakapan dengan Ko Kevin dan Bro Fando ini, sebenarnya marketing tuh ada banyak ya, kayak yang lu tadi bilang ads segala macem, tapi ya kita juga nggak bisa melupakan yang namanya word to mouth gitu loh. Word to mouth itu paling penting, apalagi yang kata Ko Kevin bilang itu, yang penting itu you do everything excellent, orang sih nyari lu kok, dimanapun. Bahkan ini sampai even klien dari Aussie sama Singapura tuh. Betul. Jadi ya tetap do your best, ya. Yang pasti kalau dapur lu bagus, ya lama-lama berkatnya pasti ke sana kok gitu loh. That's it sih, menurut gua. Connectivity-nya ya. Yes. Kita harus connecting the dot kan. Betul banget. Iya. Ya benar. Karena dari orang satu ke satu, ibarat lo orang pernah dengar gak sih?
kalau lu mau ketemu sama Obama, lu tuh harus kenal berapa orangnya, key personnya aja. Iya. Ibarat gitu ya. Betul. Dan lu lagi menemukan jalan lu aja yang sampai klien-klien lu bagus-bagus juga kan. Iya, betul. Nice, thank you bro. Sekali lagi thank you lagi. Thank you. Thank you juga udah datang ya. Kita udah cukup. Terima kasih buat yang udah nonton dari pertama ya, dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Jangan lupa di-follow ya, subscribe. Gini-gini ya? Iya. Jangan lupa follow IG-nya Mixis ya. Ya. Ada YouTube nggak bro? Belum ada. Belum ya. Oke, nanti nggak apa-apa main-main ke sini kalau mau YouTube ya. Jangan lupa di-follow Mixis, apa Mixis aja? Mixis Digital. Mixis Digital. Ya kan kalau mau tanya-tanya tentang digital marketing dan performance ads ya, yes, itu silakan. Ini boleh, udah ahli banget ya. Gue udah ngobrol tadi ya. Jangan lupa juga yang mau join Leaderpreneurs juga silakan. Ini komunitas anak muda, pengusaha anak muda yang keren banget ya. Membernya udah banyak banget. Tahun ini ada annual meeting tanggal 3 Februari. Semoga bisa diupload video ini nanti sebelum tanggal 3 Februari ya. Jadi kalian bisa join ke sana. Oke, thank you. Bye bye. Bye bye.